Pemirsa, seorang poluan di Medan, Sumatera Utara yang sedang bertugas mengatur lalu lintas ditabrak angkutan kota. Setelah ditabrak, korban sempat memberikan tanda agar kendaraan berhenti, namun isyarat ini diabaikan oleh sopir angkot. Inilah rekaman CCTV saat poluan Bribda Pamawinda Simanungkulit yang bertugas mengatur lalu lintas di persimpangan Jalan Jamit Ginting dan Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara ditabrak angkutan kota kemarin pagi. Sebelum ditabrak, korban telah memberikan isyarat dengan mengangkat tangan agar angkutan kota tersebut berhenti. Namun isyarat dari Bribda PS diabaikan oleh sopir angkot. Dalam peristiwa ini korban ditabrak sehingga terpental sekitar 2 meter. Ironisnya, usai menabrak korban, sopir angkutan kota yang berusia 49 tahun tersebut tak berupaya untuk menolong korban. Sopir angkot diperiksa ke Mapolsek Medan Baru, sedangkan Bribda Pamawinda Simanungkulit dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ya, pemirsa, usai ditabrak angkut kemarin pagi, kondisi anggota Satlantas Polsek Medan Baru Bribda Pamawinda Simanungkulit mulai membaik. Sopir angkot yang menabrak korban mengaku dirinya terburu-buru karena anaknya sakit. Bribda Pamawinda Simanungkulit yang menjadi korban ditabrak angkot masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara. Meski kondisinya mulai membaik, namun rasa trauma masih dialaminya. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Indra Warman telah bertemu dengan supir angkot yang menabrak Bribda Pamawinda Simanungkulit. Supir angkot tersebut mengaku terburu-buru pulang karena anaknya sakit. Sementara itu, pihak Jasara Harja Medan telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar biaya pengobatan korban ditanggung penuh oleh pihak Jasara Harja. Koordinasi dengan rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan Jasara Harja, sepanjang laporan polisi itu sudah diterbitkan, kami akan memberikan jaminan sebagai pengganti biaya rawat inap ataupun obat-obatan yang nantinya telah dikeluarkan oleh korban, sehingga korban tidak dibebani lagi oleh biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Dan terkait penabrakan seorang poluan di Medan, Sumatera Utara yang sedang bertugas mengatur lalu lintas, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polresta Medan AKBP Indra Warman. Selamat sore, Pak Indra Warman. Selamat sore, Mbak. Pak Indra, bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap sopir angkot yang menabrak anggota Anda? Semua ini sudah diperiksa oleh penyidik kita di Polsek Medan Baru. Dia kita sangkakan melanggar pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009, Mbak. Ya, Bapak, lalu apakah supir tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah ditetapkan dengan menjadi tersangka. Pak Indra, sebenarnya apa alasan sopir angkot hingga menabrak Bribda Pamawinda? Itu kalau alasan dia, katanya dia terburu-buru dan baru mulai lagi menyupir angkot setelah 3 bulan sama ini libur. Lalu mengapa tersangka tidak menolong korban saat tergeletak setelah ditabrak? Itulah yang belum kita tahu, katanya dia hilap dan tidak sadar. Padahal kita lihat sendiri dari rekaman CCTV yang kami ambil, dia itu kan dari lajur kiri yang harus lurus. Sementara di situ ada dishub yang mengarahkan dia supaya lurus, tapi dia tetap belok kanan, sehingga menabrak anggota Polantas yang berada di tengah-tengah sedang mengatur arus lalu lintas. Ya, lalu Bapak, apakah hingga saat ini supir tersebut telah dilakukan penahanan? Sudah dilakukan penahanan oleh Polsek karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara membahayakan jiwa dan atau barang dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan atau karena alpanya mengakibatkan orang lain luka berat. Itulah sebagai dimaksud dalam pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009, Mbak. Pak Indra, apakah ada kemungkinan sopir angkot tersebut mengemudi dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri? Kalau ini bulan ini kami cek kembali supaya dicek tes urin apakah ada narkoba atau mabuk, sedang dilaksanakan pengecekan. Lalu Pak, bagaimana dengan ancaman hukuman yang akan diterima supir tersebut, Pak?
Kalau menurut pasal ini 10 tahun penjara maksimalnya, maka bisa diadakan penahanan. Lalu apakah ada antisipasi dari aparat kepolisian agar kejadian serupa tidak terjadi, tidak terulang kembali, Pak Indra? Ya, kita tetap antisipasi, kita himbau para angkot yang dia di Kota Medan ini tetap menghormati aturan lalu lintas dan jangan saling berburu untuk penumpang. Itu yang sering terjadi di sini. Jadi mereka tidak mematuhi parkir sembarangan. Pada kita sudah beberapa kali juga melakukan pembinaan maupun penindakan secara hukum. Ya, Bapak, memang biasanya di lokasi tersebut apakah para supir angkot memang terlalu sering mengendari secara sembrono seperti itu, apa bagaimana di lokasi tersebut? Kadang ada juga yang nakal, ada juga yang baik, yang patuh. Karena itu dekat lokasi mahasiswa ke kampus. Biasanya juga penumpang ada yang minta buru-buru ke kampus. Tapi memang keadaan di sana pagi itu memang normal, situasi lalu lintas memang normal, berjalan dengan baik. Kondisinya sepi ya Pak ya ketika itu ya? Ya, pada pagi Pak, nggak gitu sepi. Berarti saat itu anggota Anda memang saat itu sedang mengatur arus lalu lintas, berusaha menertibkan angkot-angkot begitu Pak? Ya, di sana bukan menertibkan angkot, memang mengatur di persimpangan itu persimpangan Ampad, Mbak. Jadi kita ambil alih dengan traffic light karena ini dengan cara manual. Kita laksanakan dengan 3 personil lalu lintas dan 2 personil dishub yang sama-sama saling membantu karena padatnya harus pada pagi hari. Jadi sudah dibagi di 5 sudut, makanya supir angkot ini sebenarnya tidak lajur dia lagi untuk belok kanan. Dia wajib lurus, bukan membelok ke kanan. Kalau Berarti ini menyalahi aturan ya Pak ya? Sudah melanggar peraturan lalu lintas. Ya, terima kasih Pak Indra Warman atas informasinya, Kasat Lantas Polrestabes Medan.